Nah, kali ini saya mau ajak kita belajar tentang melupakan Tuhan. Katakan melupakan Tuhan. Setuju nggak bahwa kita memang cenderung melupakan kebaikan Tuhan? Ya kan? Manusia nggak tahu Alkitab, dari seluruh Alkitab menceritakan bagaimana Israel terus melupakan Tuhan. Baru ngalamin mujizat, nanti lupa lagi sama Tuhan. Kena masalah, meninggalkan Tuhan. Diberkati pulih, melupakan Tuhan lagi. Terus begitu. Beberapa cerita yang saya akan ceritakan ini bukan jemaat CLCC, jadi jangan sibuk mencari siapa orangnya, karena saya dapat ceritanya dari pendeta lain di Surabaya. Jadi percuma sudah cari ya. Suatu kali ada orang yang manggil pendeta ini. Terus dia cerita, "Pak, saya mau ngobrol sama Bapak." Waktu pendeta ini datang, pendeta ini nunggu di ruang tamu, dan di ruang tamu itu penuh dengan foto-foto gimana keluarga ini jalan-jalan ke Paris, ke London, ke Papua, mungkin kemanapun. Pokoknya jangan, bagus sekali dia cerita. Pokoknya luar biasa. Wah, ini keluarga yang sangat punya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ya. Tapi begitu keluarga ini datang, mereka bilang nih, "Pak, kita mau komplain nih. Ikut Tuhan tuh susah bener ya. Tuhan itu nggak seneng lihat kita seneng, Pak. Ada aja masalah. Kalau nggak kerjaan, masalah gini, terus ada masalah. Tuhan tuh nggak seneng lihat kita seneng. Pak, kita nggak tahan, Pak, lama-lama kalau ikut Tuhan, kalau seperti ini terus." Pak pendeta ini mendengar keluh kesah itu, lalu Pak pendeta ini bilang nih, "Gini ya, saya lihat, jadi dia bilang Tuhan tuh nggak baik." Loh, bukannya saya lihat foto-foto yang kalian ini menunjukkan bahwa Tuhan baik sekali loh sama kalian. Pendeta ini bilang, "Saya nggak pernah ke sini, saya belum pernah sih. Bapak Ibu sudah sampai di sana. Bukankah itu Tuhan baik? Dan Tuhan sudah memberkati keluarga ini dengan luar biasa. Lebih bahkan dari keluarga lain loh. Kok sekarang Tuhan jadi jahat?" Keluarga ini lihat foto-fotonya, baru ingat bahwa Tuhan pernah baik. Terus mereka jawab gini, "Itu kan dulu, Pak." Manusia cenderung lupa bahwa Tuhan sudah baik buat kita. Ada lagi satu cerita, tapi sudah jangan marah ya. Oke? Jadi suatu kali ada seorang pendeta nih dari Surabaya juga pelayanan di Jakarta. Waktu jemaat di Jakarta lihat, "Oh, Pak pendeta ada di Jakarta. Pak pendeta, boleh nggak pulang nanti, kan Bapak ke airport ya? Mampir dekat rumah saya, dekat situ. Kalau sempat Pak, kalau ada waktu mampir. Anak saya ulang tahun, Pak. Tolong doain anak saya." Dia tanya sama driver yang akan antar dia, "Oh bisa, sejalan ini." "Oh ya sudah, oke." Dan singkat cerita mampir. Waktu oke, kita akan doain anaknya. Mana anaknya? Dia mulai melihat, kok acara ulang tahunnya berbeda dari yang lain. Nggak ada siapa-siapa, cuma ada tulisan 3 tahun, terus ada namanya. Ya kan? Lalu, "Saya panggil anak saya dulu ya Pak." Lalu pergilah ibu ini, muncul lagi, dia bawa seekor anjing. "Ini anak saya Pak. Saya tuh nggak ada siapa-siapa, saya punya anjing ini. Oh, anjing ini baik sekali Pak. Tolong doain." Pendeta ini bilang nih, "Wah kacau, rencana doa saya bingung. Tadinya saya sudah siap berdoa supaya anak ini bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Tapi ternyata seekor anjing mau bermanfaat bagi nusa dan bangsanya gimana?" Pokoknya singkat cerita, dia berdoa buat anjing itu, terus mereka makan, dan mereka gini, wow. Dia cerita tentang bagaimana anjing ini setia, anjing ini pintar, anjing ini menemani, anjing ini menghibur masa-masa sukarnya. 2 tahun kemudian, Pak pendeta ini pelayanan lagi di Jakarta. Ibu ini telepon lagi, "Pak, mampir lagi ya Pak." "Oh siap." Mampirlah ke situ, udah makan, ngobrol. "Mana anjingnya yang kemarin?" "Nah itu dia Pak. Itu dia Pak. Itu anjing nggak tahu diri Pak. Kurang ajar. Kurang apa saya sayang dia, kurang apa saya perhatiin dia. Suatu kali kita punya acara keluarga Pak. Makanan ada di atas meja. Itu anjing naik ke atas meja, acak-acak semua, dia makan dari sana. Sampai berantakan semua makanan kami. Malu saya Pak, seluruh keluarga bilang, "Anjingmu tuh loh yang kamu bilang anakmu itu nggak tahu diri." Wah saya malu. "Terus kemana anjingnya? Kabur kah? Atau apa?" "Saya bawa ke tetangga Pak. Saya kasih sama tetangga." "Terus diapain sama tetangga?" "Dimasak saudara." Karena tetangganya memang suka makan anjing. Dimasak, terus dikasih sama ibu ini. Ibunya nggak mau. Cuma ibu ini ambil cerita, "Tetap nggak mau, saya nggak ikut makan Pak. Tapi biarin ya, kurang ngajar, saya sakit hati Pak sama anjing itu." Wow. Anjing yang tadinya begitu mengisi hidupnya, mengisi hari-harinya, begitu baik, ngacak-ngacak meja. Terus dia bilang, dia lupa sama semua kebaikan anjing, dimasak saudara.
Ini kisah nyata, tapi sekali lagi nggak usah cari siapa kira-kira. Sekali lagi, di Jakarta ya, kalau mau carilah di Jakarta, saudara. Betapa gampangnya kita lupa kebaikan. Sama keluarga kita, sama teman kita, sama anjing kita, sama kucing kita, sama ikan mas koki kita, ya kan? Sama semua, apalagi sama Tuhan. Ya, tanpa maksud menyamakan Tuhan sama yang tadi. Tapi saya mau ajak kita, seringkali justru kita sering melupakan Tuhan yang sudah begitu banyak berbuat baik sama kita. Nah, kenapa kita suka melupakan Tuhan? Melupakan kebaikan Tuhan. Ada dua yang sering membuat kita lupa, problem sama prosperity. Ada orang tuh lupa Tuhan kalau dapat masalah, langsung ngomel, langsung ngeluh. Ini dua tipe manusia loh, saudara, dua kecenderungan manusia. Ada orang yang lupa Tuhan justru kalau sudah enak. Nah, saudara yang mana? Wah, kalau lagi susah, berdoa. Kalau lagi susah, puasa. Oh, ingat Tuhan. Terus makin dekat sama Tuhan. Begitu enak, mulai kendor, mulai nyaman, mulai lupa Tuhan. Jadi yang gini perlu hidup terus dalam masalah. Supaya terus ingat Tuhan. Ada juga yang problem, kalau kena problem, marah sama Tuhan. Ngomel, kenapa sih Tuhan gak bela saya? Kenapa Tuhan lupakan saya? Kenapa seakan-akan Tuhan tidak pernah mengingat kita? Saudara yang mana? Tapi inilah kenapa kita suka melupakan Tuhan. Kita hal-hal yang suka membuat kita lupa. Problem atau prosperity, kenyamanan. Nah, seringkali tujuan hidup kita itu adalah hidup tanpa masalah. Betul gak, saudara? Kita ke gereja, kita beribadah supaya hidup kita gak ada masalah. Kita persembahan supaya kita diberkati. Kita lakukan pelayanan supaya pekerjaan kita berhasil. Seringkali tujuan hidup kita adalah hidup tanpa masalah. Kita bukan mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Harusnya hidup ini adalah gini loh. Kita sudah diampuni, kita sudah ditebus. Yuk cari apa rencana Tuhan sih sama kita. Baru kemarin di rumah saya pembinaan juga anak-anak muda di rumah. Dan saya bilang ini, ingat ya, anak-anak masih muda semua, saudara masih baru kuliah, kira-kira saya bilang ini, tidak ada pensiun dalam melayani Tuhan. Jabatan boleh pensiun. Setuju? Jabatan harus regenerasi, harus itu. Ya kan? Tapi melayani itu selama-lamanya. Kenapa? Sebab Tuhan baik sama kita. Kenapa kita mau nah, Tuhan, cukup sudah aku melayanimu. Cukup sudah aku mau bersyukur kepadamu. Kan enggak begitu. Karena Tuhan terus baik buat saudara dan saya. Amin. Jadi jangan sampai kita tujuannya hanya hidup tanpa masalah. Tapi carilah tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saya mau ajak kita lihat bagaimana caranya supaya kita bisa terus ingat kebaikan Tuhan. Dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang benar dan dalam jemaah. Kalau saudara mau belajar untuk bisa terus mengingat kebaikan Tuhan, ayo terus belajar untuk mengucap syukur sama Tuhan. Aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hati, itu bicara keputusan pribadi. Secara pribadi, ayo belajar selalu mengucap syukur sama Tuhan. Tadi kesini nggak macet, bersyukur nggak? Halo? Tadi kesini cuaca bagus, bersyukur nggak? Ya kan? Bersyukur. Kalau hujan, bersyukur nggak? Kita nggak sampai berantakan semuanya. Jadi gini, selalu bersyukur pada Tuhan dengan segenap hati. Katakan dengan segenap hati. Dan dalam lingkungan orang benar, bicara pada dalam komunitas. Di komunitas kita, home, kumpulan kita, penting untuk selalu belajar mengucap syukur sama Tuhan. Waktu home sudah nggak mengucap syukur, waktu kita kumpul udah nggak belajar mengucap syukur lagi sama-sama, maka gini loh, kebanyakan nanti fokus kita sama masalah. Lihat ini. Membuat hidup kita terus fokus sama masalah. Waktu kita terus, tujuan kita adalah hidup yang tidak ada masalah, maka justru membuat hidup kita akan fokus sama masalah. Sekali lagi, waktu saudara tujuan hidupnya pengen hidup tidak ada masalah, justru akan membuat saudara terus fokus sama masalah. Ya kan? Kayak tadi, Tuhan tidak pernah senang, saya senang. Kenapa? Lagi enak-enak mandi, keran mati. Fokus sama ngeluh, ya kan? Selalu fokusnya sama masalah, karena kita tidak suka dengan masalah. Lagi bisnis enak-enak, krisis dunia, ngeluh.
Padahal di balik semuanya ada banyak berkat yang bisa kita nikmati loh saudara. Seakan-akan kita hidup ini, seakan-akan kebaikan Tuhan kita ukur dari selesainya masalah dalam hidup kita. Betul nggak? Kalau masalah dalam hidup kita selesai, Tuhan baik Pak. Kenapa? Masalah kemarin selesai. Kalau masalahnya tetap ada, Tuhan nggak baik. Kalau hari ini selesai, besok ada lagi satu problem, Tuhan nggak baik lagi. Karena hidup ini memang akan terus ada masalah loh saudara. Yang setuju kata amin? Iya kan? Selalu ada masalah. Nggak punya mobil masalah. Kenapa nggak ke gereja? Saya belum ada mobil Pak. Mau ke gereja kehujanan. Ini nggak hujan, kepanasan. Dapat mobil dari Tuhan. Kok nggak ke gereja? Iya Pak, parkirnya penuh sekarang di depan. Masalah ada terus dan membuat hidup kita fokusnya sama masalah. Harusnya apa? Justru di balik masalah itu cari apa rencana Tuhan di sana. Apa rencana Tuhan di balik masalah itu? Bisakah kita bilang terima kasih Tuhan di tengah-tengah masalah ini Engkau mengajar aku menjadi lebih dewasa? Bisakah kita bersyukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan di tengah-tengah semua problem ini aku jadi lebih kuat, aku jadi lebih mengenal Tuhan. Aku jadi lebih mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi saya cerita. Beberapa yang bareng-bareng saya lama kan kita punya pengalaman panjang ya dalam ikut Tuhan. Kita ngalamin banyak hal. Saya ngalamin gimana juga dari sisi saya merasa difitnah, dituduhkan banyak hal. Tapi justru kenapa saya di situ bisa menikmati masa-masa itu? Ternyata di tengah-tengah masalah itu saya belajar apa rencana Tuhan buat saya. Kemarin saya baru diwawancara sama satu sekolah Alkitab karena mau ambil sekolah lagi, terus dia tanya, kenapa kok bisa melewati masa itu? Sebab saya belajar. Saya waktu membangun gereja tadinya saya pikir saya akan jadi pendeta yang hebat. Ternyata walaupun ceritanya tulus nih, mau melayani sungguh-sungguh, ternyata ada udang di balik batu supaya jadi pendeta yang luar biasa. Memberkati, dipakai Tuhan, memuliakan Tuhan, memberkati banyak orang. Lewat masalah-masalah saya kesel sama mereka. Kenapa? Karena mereka menghalangi rencana saya itu. Tapi justru di balik semua masalah yang ada lewat sesama pelayan Tuhan, saya disadarkan, ambisimu itu loh. Kamu marah sama mereka karena mereka menghalangimu menjadi pendeta yang hebat. Yang Tuhan mau adalah gini, saya belajar jadi hamba Tuhan. Katakan hamba. Hamba artinya melayani. Hamba artinya tidak mencari kepentingan diri sendiri. Hamba artinya mau melepaskan hak. Dan lewat kejadian, lewat masalah justru saya baru belajar. Iya ya, ini kan hamba. Ditekan ya hamba. Disalah mengerti ya kan hamba. Disalahpahami kan hamba. Saya lagi diajar Tuhan untuk belajar jadi hamba. Akhirnya saya bisa bilang terima kasih Tuhan. Lewat semua masalah ini, saya sekarang lebih mengerti apa artinya jadi hamba. Yang setuju katakan amin. Masalah nggak selesai dalam proses itu. Masalah tidak selesai. Tapi kebaikan Tuhan tidak lagi diukur dari selesainya masalah dalam hidup saya. Justru saya mulai mengenali ada rencana Allah di balik masalah itu. Amin. Coba kita lihat. Jadi, haleluya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang benar. Dan dalam jemaah. Lagi begini, ayo sama-sama memuji Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan baik. Tapi masih ada masalah. Oh kan ukurannya bukan masalah. Justru di masalah itu kebaikan Tuhan juga tetap nyata. Di masalah itu perlindungan Tuhan tetap ada. Yang setuju kata amin. Alkitab ayat 2 bilang ini, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Waktu kita fokusnya bukan sama masalah, tapi fokusnya sama Tuhan, maka kita akan tetap melihat betapa besar perbuatan Tuhan. Dan waktu kita menyelidiki, maka kita akan semakin kagum dengan Tuhan. Betapa agungnya dia, betapa luar biasanya dia. Ada Charles Spurgeon bilang begini, dalam hal desain, dalam hal ukuran, dalam hal jumlah, dalam hal excellent, dalam semua pekerjaan Tuhan, itu semuanya hebat.
Bahkan the little things of God are great. Bahkan hal-hal terkecil yang Tuhan kerjakan, itu luar biasa. Yang setuju kata amin. Salah satu penemu mikroskop, saudara. Mikroskop. Suatu kali waktu dia pakai mikroskopnya di awal-awal penemuannya. Waktu dia lihat zoom semuanya. Dia bilang, saya nggak bisa lepas dari Tuhan nih. Waktu saya bisa zoom apa yang ada dalam hal-hal kecil di sekitar kita. Tuhan tuh ajaib. Amin. Tuhan tuh ajaib. Ini ada beberapa foto yang saya ambil untuk menggambarkan betapa besarnya Tuhan. Ini galaksi, ya kan? Di mana kita tinggal. Saudara tahu kira-kira di mana kita? Ada di salah satu titik di situ. Tapi yang kayak begini ada miliaran di semesta ini. Yang sudah ketangkap sama kamera loh ya. Yang belum ketangkap nggak tahu berapa lagi. Miliaran kayak begini, saudara. Tempat bumi aja udah nggak kelihatan. Nggak usah bumi, mataharinya aja udah nggak kelihatan. Ya kan? Yang begini ada miliaran. Betapa agungnya pekerjaan Tuhan. Ini kayak di Sumba, saudara. Ya kan? Bagus. Saya sampai ke Sumba. Begitu pulang dari sana, pengen balik lagi. Saya balik lagi. Kenapa? Kalau coklat beda lagi warnanya. Hijau beda lagi warnanya. Jadi bolak-balik ke sana cuma pengen lihat warna coklat dan warna hijau yang Tuhan buat di alam kita ini. Ini katanya saya belum pernah, tapi katanya bagus ya saudara. Apa nih namanya? Oh, aurora ya. Cakep sekali. Nah ini yang saya suka nih. Pohon raksasa-raksasa. Suruh tahu? Waktu kalau lihat gitu ya gini. Saya ngeliat pohon aja gini. Baru pohonnya aja udah segede gini. Gimana Tuhannya? Disitulah kita belajar mengagumi, mengingat betapa hebatnya Tuhan kita, betapa luar biasanya Dia. Amin. Amin. Lihat sesuatu, waduh. Nah semua yang mengasihi Tuhan, saya berdoa supaya kita semua yang mengasihi Tuhan, kita suka merenungkan perbuatan Tuhan. Semua yang Tuhan buat ini, Dia layak dipuji. Dan kalau kita memperhatikan semua ciptaan Tuhan, maka itu akan membuat kita semakin memuji Dia. Semakin memuji Dia. Amin. Ayat 4 bilang begini. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikannya peringatan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan bikin banyak hal untuk mau saudara dan saya ingat. Jangan lupa, dijadikannya peringatan supaya kita nggak lupa bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki pada orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ini yang luar biasa saudara dan saya bisa lupa Tuhan. Tuhan akan lupa kita. Saudara dan saya bisa tidak setia sama Tuhan. Tuhan akan tetap setia sama kita. Yang setuju kata amin. Karena perbuatannya diberitakannya pada umatnya. Dengan memberikan pada mereka segala milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan pada umatnya. Israel dibebaskan, kita ditebus. Yang setuju kata amin? Tuhan datang untuk membebaskan kita. Kenapa? Kita sering gak setia, tapi Dia datang untuk membebaskan kita. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan namanya dahsyat. Amin saudara. Tuhan membebaskan kita, Tuhan mengampuni kita. Saya akan tutup dengan begini, gimana caranya untuk tidak melupakan Tuhan. Ini dia. Kalau saudara terus mau merenungkan betapa menjijikkannya semua dosa kita. Dan di saat yang sama, betapa besar kasih Tuhan yang mengampuni kita. Maka saudara tidak akan, kalau menurut saya gini, sulit untuk saudara bisa berhenti memikirkan Dia. Tiap hari sadari dosamu yang menjijikkan. Amin. Kalau ada orang ini, dosa nggak sadar, susah ingat Tuhan, saudara. Kenapa saya? Karena waktu saudara lihat salib Kristus pun jadi nggak istimewa buat saudara. Kenapa? Biasa. Kok kamu bikin begini? Namanya juga anak muda. Namanya orang hidup, ya kan? Ya, namanya juga masih manusia. Waktu dosa menjadi sesuatu yang biasa, maka saudara dan saya akan sulit ingat kebaikan Tuhan. Tapi tiap kali saudara sadar, dosamu itu sangat menjijikkan. Dosamu itu parah sekali. Dosa kita itu, wah luar biasa. Di situ kita bisa menghargai setiap kali kita lihat salib Kristus. Kita akan bilang nih, alam boleh luar biasa. Semesta boleh ajaib. Salib Kristus adalah bukti kebaikan Tuhan yang terpenting.
Di situ saudara lihat, harusnya saya yang hancur, harusnya saya yang binasa, tapi Tuhan ampuni saya. Dan waktu saudara, dua hal ini terus ada dalam pikiran kita setiap hari, maka kita bisa bilang ini, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Engkau ajaib. Bisa ada masalah, bisa ada masalah. Salah satu tim yang kemarin pembinaan di rumah saya, mamanya baru dipanggil Tuhan. Dia masih suka nangis-nangis. Saya bilang ini, nggak gampang melupakan itu. Nggak gampang langsung move on. Tapi coba renungkan bahwa di dalam masalah itu pun Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Amin. Waktu saudara merenungkan betapa pengampunannya sama kita, betapa dosa kita. Kadang-kadang ini kan kita saudara ketemu orang, apa kabar? Gimana? Udah lama ketemu, kangen gue. Padahal kita keki sama dia. Selesai salaman, coba renungkan. Betapa menjijikkan ya kemunafikan kita itu. Betapa kita ini orang yang, wow, benar-benar parah. Tapi orang yang parah ini bisa dicintai Tuhan. Bisa diampuni Tuhan. Dan Tuhan bilang nih, aku tidak akan lupa perjanjianku denganmu. Aku nggak akan lupa. Kita yang nggak setia, Tuhan bilang nih, aku nggak akan lupa sama kamu. Yuk hari ini jangan terus fokus sama masalah. Yuk fokus sama kebaikan Tuhan. Yang setuju kata amin. Dan gini, cari apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau saya hidup untuk apa sih? Tuhan mau saya ngapain sih? Ayo hidup di dalamnya. Dan bersyukur kepada Dia. Kenapa? Hanya dengan begini, ayat terakhir nih kita masuknya, hanya dengan begini, makanya yang terakhir. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Hanya dengan saudara dan saya terus ingat akan Tuhan, disitulah kita punya hikmat. Waktu saudara ingat sama Tuhan, kita mau lakuin apa-apa, ingat Tuhan, betul nggak saudara? Jadi punya hikmat, mau gini, aduh. Suatu kali seorang pendeta keserempet mobilnya di jalan, bukan saya dan bukan di Bandung. Jadi jangan dicari lagi. Seorang pendeta keserempet mobilnya di jalan. Satu keluarga, semua udah bilang, jangan turun, nggak usah turun. Dia udah emosi, kurang ajar nih. Begitu turun dia mau gebrak, dia udah marah. Begitu orangnya juga turun, shalom Pak Pendeta. Jemaat saudara, langsung dia, aduh ya. Oh nyaris sih bang, kacau ya kita mau marah pun ketemu jemaat gitu. Tapi saya mau beritahu, baru jemaat saja sudah memberi kita hikmat, nggak jadi berantem. Apalagi kalau saudara dan saya terus ingat akan Tuhan. Ingat betapa dosanya kita, betapa Tuhan sudah mengampuni kita. Itu akan terus menjaga kita dalam segala kelakuan kita. Baik di rumah, baik di luar, baik di pekerjaan, baik di pergaulan. Akan membuat kita orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, orang yang terus ingat akan Tuhan, akan punya hikmat dalam hidup. Dia tahu memilih yang baik, dia tahu menolak yang tidak baik. Yang setuju kata amin. Gak sempurna pasti, tetap kita ada kesalahan. Tapi waktu kita berbuat salah, kita punya hikmat dari Tuhan itu apa? Selalu kembali bertobat. Selalu kembali bertobat. Amin. Wah seru saya jadi mau join. Gak apa-apa tante. Bunyinya seru banget ya tante. Gak apa-apa, it's okay. Amin. Yuk kita belajar mengingat Tuhan yuk. Jangan melupakan Tuhan ya.